suaminya belum lulus terus geger ngejak bojo. Saya pernah mengalami diskriminasi. Kembali lagi dalam Bintoro, bincang-bincang Sawetoro. Di Bintoro kali ini bersama-sama kita akan membahas satu tema, perempuan dan emansipasi, karena ini bertepatan dengan bulan April yang katanya adalah bulannya R.A. Kartini. Kenapa menarik membahas perempuan? Karena perempuan seringkali mengalami diskriminasi. Ia dianggap sebagai second class, kelas kedua dalam tataran sosial. Nah, apalagi hal ini diperkuat dengan kata perempuan atau dalam bahasa lainnya adalah wanita, yang artinya wani ditoto, berani ditata. Ditata oleh siapa? Ditata oleh yang menatanya. Artinya ini semakin menunjukkan bahwa perempuan berada di kelas yang kedua. Dia ditata, ada orang yang menatanya. Dan muncullah R.A. Kartini dengan gebrakannya yang seringkali dinamakan emansipasi oleh perempuan-perempuan zaman sekarang. Dalam KBBI, emansipasi sering diartikan sebagai pembebasan dari perbudakan. Bisa dibayangkan ya, apakah artinya ini perempuan selama ini diperbudak oleh laki-laki? Ini yang akan kita bahas dalam emansipasi. Dalam gerakan emansipasi pun seringkali mental, seringkali mentah, karena kadang dibenturkan dengan apa yang namanya kodrat. Kodrat seorang perempuan, yaitu maca, masak, dan mana, yang seringkali membuat orang tidak bisa menggebrak tembok besar yang bernama kodrat itu. Kita akan mengupas secara lebih dalam terkait tema ini, dan saya sudah ditemani oleh teman bincang saya, mbak-mbak yang pakai masker di hari ini, yang aslinya ini sangat cantik sekali mereka berdua ini. Mbak-mbak yang menjadi perempuan karir, yang juga mengurus urusan domestik, yang ini akan menjadi teman bincang kita dalam beberapa waktu ke depan. Kita kenalan dulu ya dengan mbak-mbak yang ada di sebelah saya ini. Dimulai dari yang paling pojok, silahkan memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, di sini saya Mbak Lastri. Saya sudah berkeluarga, sudah menikah 6 tahun. Saya mempunyai seorang anak laki-laki dan hanya seorang suami. Terima kasih. Lanjutkan, yang sampingnya. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Mbak Lisna. Saya sudah berkeluarga, berjalan 5 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Oke, terima kasih. Itulah perkenalannya Mbak Lisna dan Mbak Lastri, double L. Sudah berkeluarga, sudah punya anak dan seorang suami. Oke, sebagai seorang perempuan, ini saya manggilnya Mbak apa Ibu ya? Mbak aja. Mbak aja, karena mereka belum nyaman dipanggil Ibu ya. Ya memang masih muda sih. Mbak Lastri dan Mbak Lisna, sebagai seorang perempuan, selama menjadi perempuan sejak lahir, apa pernah mengalami diskriminasi? Dimulai Mbak Lastri dulu. Diskriminasi, kalau di era modern sekarang itu lebih ke pembulian kalau menurut saya. Ke pembulian itu pasti pernah saya rasakan, apalagi sebagai seorang keluarga. Saya dulu menikah muda dengan suami saya yang belum lulus dari kuliahnya. Banyak pandangan min untuk kami, sik cilik kok wis bojo ini segala macam, dan banyak juga dari pihak keluarga yang bilang katanya saya tuh penghambat untuk masa depan suami saya karena suaminya belum lulus, terus geger ngejak bojo seperti itu. Jadi itu menurut saya itu suatu pembulian terhadap diri saya, termasuk juga diskriminasi dalam hidup saya. Terus setelah itu saya berkeluarga, puji Tuhan tidak berlangsung lama saya dikaruniai seorang anak. Anak saya di situ keluar masuk rumah sakit. Ibu mertua saya telepon sama Pak Yuda. Mungkin dia juga nggak tahu kalau saya dengar. Lastri ki diomongi, anaknya gini ke. Oh jadi kayak emang sembarangan, ini segala macam. Jadi itu suatu diskriminasi bagi saya seperti itu. Oke. Itu yang saya rasakan.
Iya. dalam keluarga. Jadi dianggap tidak bisa mendidik anak, seolah-olah hal mendidik anak itu tugas istri gitu ya. Iya, semuanya tugas istri. Podcast kali ini agak sedikit baper teman-teman, jadi siapkan tisu. Mbak Lisna sendiri gimana? Tapi puji Tuhan di keluarga itu nggak terjadi. Tapi saya mengalami dalam sektor pekerjaan dan sosial. Kebetulan di pekerjaan saya itu termasuk minoritas. Dalam satu bidang cuman ada 2 wanita, 2 perempuan. Terkadang kita itu memang dinomor-2kan dari bapak-bapak. Ya menurut saya nggak apa-apa, asalkan apa yang saya kerjakan, tugas yang diberikan kepada saya itu dapat saya selesaikan dengan baik gitu. Untuk yang di sosial, di sektor sosial, karena berkecimpung, bergumulnya itu sama para laki-laki. Terkadang yang namanya apa ya namanya ya, diskriminasi itu ada. Contohnya sing wedok ora usah dikanggokke wae. Padahal kalau menurut saya, kalau misalkan nggak ada kita para perempuan ini, hal-hal yang kecil itu nggak terpikirkan oleh bapak-bapak itu gitu. Dan puji Tuhan pemerintah itu juga memberikan wadah hukum yang bagus untuk melindungi kita para perempuan dan anak itu dari kekerasan, dari yang namanya pembulian kalau sekarang ya. Jadi ya wanita, perempuan itu harus kuat terhadap diskriminasi di era sekarang, di era modern. Itu? Iya. Iya. Satu terkait dengan keluarga, satu terkait dengan kehidupan sosialnya dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi tetap sama, ya diskriminasi, tetap mengalami diskriminasi, hanya narasinya yang berbeda. Dua-duanya punya narasi yang berbeda. Dan tambah lagi perempuan, apalagi seorang Kristen, wah itu tambah lagi diskriminasinya. Ya, yang kedua mbak-mbak ini saya lihat adalah perempuan karir, yang punya karir dan juga mengurus urusan domestik di rumah tangga. Nah, bagaimana pandangan seorang perempuan karir terhadap kodrat seorang perempuan yang adalah macak, manak, masak? Gimana? Mbak Podo L, Mbak Lisna dulu. Di era dahulu memang perempuan itu dikaitkan dengan 3M: macak, manak, dan masak. Tapi di era sekarang itu, setelah adanya RA Kartini, diskriminasi itu menjadi kesenjangan sosial gitu kalau menurut saya. Jadi memang benar kodrat seorang perempuan itu adalah 3M. Tapi alangkah baiknya itu disejajarkan. Jadi tolak ukurnya itu bukan hanya di perempuan. Dalam mengurus anak, mendidik anak, mengurus rumah tangga, bahkan soal menjaga kebersihan rumah tangga. Laki-laki, para bapak-bapak juga berperan penting, Mas, kalau menurut saya ya. Ya, sebagaimana rupa
rumah tangga itu dikomunikasikan dengan baik. Jadi harus berdampingan gitu. Ya, Harus berdampingan. iya. Jadi melakukan pekerjaan rumah juga berdua. Iya, Sekarang ini. sebisa mungkin Sebisa gitu. mungkin. Iya. Tapi pengalaman Mbak Lisna sendiri? Pengalaman saya, karena memang suami itu rutinitas kerjanya itu memang Luar biasa. luar biasa. Nah, saya tahu. Jadi anak-anak itu lebih sering sama saya, Nah, lebih sering sama eyangnya. betul. Sering waktu anak-anak itu punya kerinduan Nah, terhadap, biasa anak-anak manggilnya itu momonya. Denger mobilnya datang aja, momonya pengennya kan kalau di rumah itu mungkin istirahat, tapi nggak bisa bisa. karena memang anak-anak itu bucel sama momonya. Saking kangennya. Mbak Isya koloni, momo, apalah nih kayak gitu. Memang kayak gitu. Oh iya iya. Oke, jadi siapa yang lebih punya banyak waktu tentu akan lebih banyak juga untuk mengurus yang ada dalam urusan domestik gitu ya. Iya. Oke. Mbak Lastri sendiri dengan kodrat tadi gimana? Kodrat dan konco wingking. Saya membaca pertanyaannya kemarin. Menurut saya pribadi, kodrat seorang perempuan ya memang tidak bisa dihilangkan ya. Tidak bisa dihilangkan kodrat seorang perempuan sebagai ibu, sebagai istri untuk mengurus anak, suami dan rumah tangga itu tidak bisa dihilangkan. Setinggi apapun derajatnya pasti seorang perempuan itu tetap mengurus anak, suami dan rumah tangga. Tetapi untuk konco wingking di era sekarang ini yang notabene tadi apa Mas? Yang 3M. 3M itu kalau untuk di era sekarang kalau menurut saya itu kok udah nggak berlaku ya. Kalau kita bisa maju sama-sama, kenapa tidak? Perempuan dan laki-laki kita bisa maju sama-sama, kenapa tidak? Merubah ekonomi dalam keluarga, kenapa tidak? Seperti itu. Kalau menurut saya. Berjalan berdampingan. Iya. Ini yang dinamakan rekan yang sepadan. Iya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita adalah rekan yang sepadan, teman yang sepadan. Itulah yang sebenarnya harus benar-benar ditekankan dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan suami istri, bahwa kita sama, tidak ada pembedaan gitu ya. Dan itu dirasakan oleh Mbak Lastri dan juga Mbak Lisna juga. Pertanyaan yang selanjutnya, karena panjenengan adalah perempuan yang berkarir, padahal perempuan itu walaupun hidup di saat ini, hidup di era emansipasi modern, itu kadang punya pilihan, dan pilihan itu tidak bisa disalahkan. Terkait saya mau jadi perempuan karir atau saya mau jadi ibu rumah tangga, itu juga tidak bisa disalahkan. Pilihan itu adalah pilihan yang bebas dan terbuka dipilih oleh seorang perempuan. Nah, mengapa Mbak Lisna dan Mbak Lastri memilih jalan ini, memilih pilihan ini, memilih berarti apa ya, perempuan karir dan juga sekaligus mengurus rumah tangga? Apa yang membuat panjenengan berdua memilih pilihan ini? Siapa dulu ya? Mbak Lastri dulu deh. Pilihan. Yang pasti ekonomi dong Mas. Iya. Kita mau kita memiliki cita-cita, kita memiliki keinginan, kita mempunyai harapan untuk kehidupan kita ke depan. Sebagai seorang perempuan, kenapa kita harus berdiam diri? Maju dong, ayo maju. Kalau saya bisa mengurus rumah tangga dan bekerja, kenapa tidak? Seperti itu. Jadi maju sama-sama, punya harapan sama-sama. Tuhan berkati. Semoga dengan kerja keras kita berdua membuahkan hasil yang memuaskan. Mantap. Jadi karena ekonomi pengen maju sama-sama, berkembang bersama, aku punya hak yang sama denganmu, Ya, kamu betul. juga punya hak yang sama denganku, punya kewajiban yang sama juga Ya, untuk mengurus betul. rumah tangga gitu ya. Ya, Mbak Lisna? Sama dengan Mbak Lastri, faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Ya, wanita itu, perempuan diciptakan itu multitasking. Multitasking. Iya. Jadi kenapa harus memilih satu kalau keduanya aja bisa? Asalkan kita para perempuan itu
memiliki waktu, membagi waktu secara cermat antara berkarir, antara mengurus rumah tangga. Jadi ada waktunya kita mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, mengurus urusan domestik. Tapi di saat kita bekerja, kita juga harus fokus menyelesaikan apa yang kita kerjakan itu. Karena tujuannya kita untuk bekerja memang untuk keberlangsungan keluarga, kemajuan keluarga menjadi yang lebih baik gitu. Iya. Oke. Jadi memang ya saya sendiri juga merasakan hal yang demikian. Kalau ekonomi hanya ditopang oleh laki-laki, rasanya rada pincang gitu ya. Ya kan? Iya. Ya, rasanya gitu. Dan memang keluarga-keluarga modern memang yang saya rasakan ya sekarang mulai lebur. Jadi tugas mengurus urusan domestik, masak, nyapu, ngepel gitu juga sudah menjadi beban seorang laki-laki termasuk saya. Saya pun juga terbeban. Loh, suaminya juga tuh terbeban ya. Kalau belum di kalau rumah belum disapu gitu terbeban. Iya, betul. Terbeban. Itu. Jadi sudah mulai lebur dan ini memang tak bisa lepas dari perjuangannya R.A. Kartini di zaman dulu. Closing statementnya berarti ini sekarang. Pertanyaan terakhirnya, apa makna emansipasi bagi Mbak Lisna? Emansipasi memang tidak pernah akan hilang dari seorang Ibu Raden Ajeng Kartini, Mas. Beliau memperjuangkan kita para perempuan di mata masyarakat, menjunjung martabat kita perempuan di tengah masyarakat. Jadi emansipasi menurut saya di era modern seperti sekarang ini itu perempuan dituntut untuk mandiri, berjalan berdampingan dengan laki-laki untuk mewujudkan tujuan yang lebih baik. Iya, jadi intinya singkat kata wanita itu harus mandiri. Okay. Mandiri untuk kualitas hidup yang lebih baik. Ya. Itu ya kira-kira Ya. ya. Mbak Lastri, apa makna emansipasi bagi seorang Mbak Lastri? Emansipasi wanita itu tidak semata-mata berfokus pada kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam beragam bidang, melainkan tentang bagaimana wanita itu dapat berkembang dan maju dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan jati dirinya sebagai seorang perempuan. Itu menurut saya. Oke, boleh tepuk tangan, keren sekali. Emansipasi bukan sekedar sama kesederajatan, tapi juga tidak kehilangan Jati dirinya sebagai seorang perempuan. Itulah bincang-bincang kita dalam tema perempuan dan emansipasi. Semoga memberkati bagi teman-teman, Bapak Ibu yang menonton acara ini, dan sampai jumpa dalam Bintoro selanjutnya.